Shalom saudara, Shalom. puji nama Tuhan. Pagi hari ini karena oleh berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita mau berikan hati kita karena Dia satu-satunya Allah yang tetap setia, tak pernah tinggalkan kita sekalipun. Apapun yang kita alami saat ini, saya yakin dan percaya tangan Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, pelabunya semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala sesuatu di dunia ini Tuhan. Dulu dan sekarang kasih-Mu tiada pernah berubah, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Yesus Tuhan, tak terukur panjang setiamu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu kasih-Mu terlimpah begitu besar. Anugerah-Mu, karunia-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau layakkan setiap hati kami, Kau kuduskan setiap hati kami. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Amin. Semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Katakan dengan hati bersuka. dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya Kasih Tuhan tak pernah berubah. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau lebih sukacita buat Tuhan saudara. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Kita mau bersuka di dalam dengan Tuhan. hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Katakan kita mau bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus baik. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Berikan penyembahanmu yang terbaik buat sebab Tuhan. Dia Karena Dia baik, begitu baik buat saya dan saudara. Kasih terus melimpah buat saya dan saudara. kasih Amin. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, masih semangat Bapak Ibu Saudara. Terus masih mau memuji nama Tuhan. Amin. Kasihnya begitu besar bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah nama Yes. Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau lebih bersorak buat Tuhan, bersuka cita buat Tuhan, menari buat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Boleh berikan sorakmu buat Tuhan saudara. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku
memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, tangan Tuhan selalu terulur buat setiap kita, saudara. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang kekal. Cek. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku.
yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau yang tahu segala kelemahan dalam hidup kami. Engkau yang tahu segala keberadaan kami Yesus. Oleh sebab itu kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi di depan kami. Tapi Engkau yang memberikan perlindungan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, segala keberadaan kami, kekhawatiran, ketakutan, Engkau yang membuat kami ya Tuhan Yesus merasa mampu, Engkau yang membuat kami tidak ada ketakutan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kelimpahan mengalir dalam setiap kehidupan kami, kuasa dari surga yang turun di tempat ini, dalam hadirat-Mu ya Yesus, dalam puji-pujian kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah apa yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Segala semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia dalam setiap hidup kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya. Kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu dan kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Saudara, masa yang kadang-kadang kita berpikir kok semakin susah, semakin sulit, semakin menghimpit kita ya. Karena masa pandemi ini bahkan penularannya yang berlipat kali ganda. Saudara, apa yang harus kita hadapi saat ini? Kita harus berpikir bahwa semuanya itu masa di mana kita harus berbenah diri, memperbaiki hidup kita. Haleluya. Tidak ada yang kebal. Manusia tidak ada yang mampu. Tapi kalau dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya, kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada diri kita. Amin. Secara manusia masih seringkali rasanya, saya masih teringat jam sekian menyiapkan obat, jam sekian waktunya cek darah ibu gembala, saudara. Hal itu terus bukan menghantui, justru kalau seperti ini masih mengucap syukur, rasa itu masih ada. Haleluya. Amin. Harus mengucap syukur karena rasa itu masih ada dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ketakutan, semua orang-orang percaya kepada Tuhan, terlebih orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka mungkin berpikir banyak hal untuk menghadapi segala sesuatunya. Beberapa waktu, kurang lebih 3 hari yang lalu, ada yang karena sakit gak sembuh-sembuh, menghabisi nyawanya sendiri. Karena gak laku-laku, menghabisi nyawanya sendiri, saudara. Ini di sekitar kita. Di lingkungan tidak jauh dari tempat kita. Masih di Kediri ini, saudara. Dan apa yang harus kita hadapi? Kalau saat ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini judulnya, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, ini di dalam warta kita, nanti kalau tidak bisa mengakses lewat rekan-rekan yang sudah dapat menerimanya. Minggu tanggal 27 Juni, saudara, tahun 2021. Hari ini harus semakin membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 37. Di situ tertulis 33 sampai 34. Maaf, 32 sampai 35. Tapi mari kita baca satu perikop di sini. Judulnya di dalam perikopnya cara hidup jemaat. Dan mari kita baca bergantian. Saya mulai, nanti ayat 37 kita baca bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa
dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah kemiliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 2, 3, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, pada masa itu, karena mereka dijamah oleh Tuhan, bukan berarti saudara nggak dijamah oleh Tuhan. Amin. Tapi keberadaan pada waktu itu, saudara, orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan pada waktu itu, Yesus sendiri sudah berangkat ke surga. Dan segala apa yang dimiliki oleh orang yang percaya pada waktu itu, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka harus perbuat? Semuanya hanya tujuannya untuk bagaimana setiap orang yang percaya pada waktu itu bisa menikmati hidup bersama-sama. Dan semua hasil pekerjaan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama Tuhan, mereka mengumpulkan semuanya tadi di hadapan rasul-rasul. Dibawalah ke rumah Tuhan pada waktu itu. Tapi bukan pada masa saat ini, saudara tidak membawa semuanya harta benda ke rumah Tuhan. Karena pada waktu itu sudah dipersiapkan juga. Rumah Tuhan harus menjadi jawaban, ini yang saya maksud. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, rumah Tuhan harus menjadi jawaban. Dan pada waktu itu, ya banyak hal yang mengatur tentang tatanan keuangan di gereja. Makanya di gereja ada susunan organisasinya, ada pengurus gerejanya. Dan itu harus difungsikan. Haleluya. Haleluya. Itu harus difungsikan. Dan pengelolaannya harus dengan baik. Supaya setiap jemaat bisa mengikuti. Setiap jemaat bisa merasakan. Bisa menikmati. Apa yang dinikmati adalah makanan roh itu. Kebutuhannya adalah firman Tuhan. Jemaat Tuhan adalah kebutuhannya adalah firman Tuhan. Bukan makan tuh firman Tuhan. Hati-hati di saudara. Kebutuhan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat diri kita kuat, yang memampukan saya dan saudara. Amin. Saudara memiliki masalah apapun, saudara. Saudara nggak minta Tuhan datang untuk menyelesaikannya. Nggak bisa. Tuhan sedang mempercayakan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga itu Tuhan memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh siapa? Ya roh Tuhan sendiri. Masuk, ya, diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya sama Tuhan, mereka berhak menerima kuasa itu. Siapa yang percaya sama Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan? Haleluya. Saudara berhak menerima kuasa roh itu. Dan kuasa roh itu, saudara, tidak diterima mungkin dengan wadah yang kecil. Wadah yang kecil itu yang menyediakan itu saudara sendiri. Tempat itu yang menyediakan saudara sendiri. Nah, masalahnya saudara mau memberikan wadah untuk roh itu mengisi dalam hidup saudara sekecil apa atau sebesar apa. Dan sepatutnya orang yang percaya sama Tuhan memberikan hidupnya sepenuhnya, berarti membuka tempat untuk dirinya dikuasai oleh roh setan atau Roh Kudus? Roh Kudus. Haleluya. Membuka hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan, Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Roh Kuduslah yang mengajak saudara itu berpikir mampu untuk menghadapi segala sesuatunya dalam kehidupan saudara. Itu yang terpenting.
saudara bisa menghadapi segala situasi dan keadaan itu? Ternyata, kenapa saudara bisa menghadapinya? Karena ada kuasa Roh Kudus itu yang menguasai hidup saudara dan saya. Yang percaya Tuhan katakan amin. Karena kuasa Roh Kuduslah yang bisa membawa saudara mampu berpikir, mampu melakukan segala sesuatunya menghadapi kehidupan ini. Bukankah manusia bisa berpikir? Manusia bisa berpikir secara manusia. Tapi ingat, kemampuan manusia untuk berpikir itu hanya bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri, hanya bertujuan untuk menyenangkan pribadinya masing-masing. Sedangkan ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengikut Tuhan, bahwa segala kemampuan yang ada di dalam diri kita itu harus dinyatakan supaya mereka bisa menikmati bersama-sama. Bukan berarti saudara punya rumah dinikmati sama-sama oleh seluruh isi jemaat di tempat ini, enggak bisa saudara. Semuanya ada tatanannya. Dan ini yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus itu yang ada di dalam diri saya dan saudara. Bisa dinikmati. Dan berbicara dalam beberapa hari ini, terus beberapa bulan ini tentang kasih itu. Kasih itulah yang harus semakin nyata. Saya ingatkan kembali, semakin Bapak Ibu Saudara melakukan kasih, haleluya, semakin Bapak Ibu Saudara melakukan kasih, itulah yang menambah iman saudara semakin kuat. Semakin saudara melakukan kasih, semakin iman saudara itu semakin kuat. Jadi kasih itu adalah sesuatu asupan gizi yang harus dinikmati oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Seperti tubuh kita ketika asupan gizi itu ada di dalam diri kita, lah imun kita makin kuat. Gak mudah sakit penyakit itu masuk di dalam diri saya dan saudara, amin. Ketika asupan gizinya lengkap di dalam diri saudara, itu membuat imun di dalam diri saudara, membuat tubuh saudara itu semakin kuat. Gak mudah diserang oleh sakit penyakit. Jadi jangan pernah takut saudara bertindak untuk melakukan kasih. Dan setiap tindakan yang berhubungannya dengan kasih itu berhubungan dengan bagaimana kita mempersembahkan, bagaimana kita berkorban. Ini saudara. Jadi jangan khawatir dengan segala keberadaan kita. Ketika kita semakin melakukan kasih, semakin diberkatilah hidup kita. Amin. Dan sebagai orang yang percaya, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan, mempraktekkan itu. Saudara, ini enggak tiba-tiba loh mereka ini diubahkan sebegitu rupa. Karena mereka merasakan saudara di sini. Semua bayangan, harta bendanya itu diserahkan kepada rasul-rasul, pada hamba-hamba Tuhan. Coba kalau sekarang ada yang khotbah, ayo serahkan harta bendamu kepada saya. Saudara akan berpikir beberapa kali, berlipat-lipat kali bahkan. Untuk apa? Dan pada waktu itu memang kemurnian di situ. Saya tidak menyampaikan hal itu. Tapi kuasa Roh Kuduslah yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi kalau saya mampu mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan itu lebih baik lagi, amin. Karena saya belum mampu dengan sempurna, ya belum sempurna juga. Karena pengelolaannya belum baik, ya kan? Ya belajar bagaimana pengelolaannya bisa dengan baik, supaya dipercayakan. Dan yang mengubahkan pola pikir saudara itu, ya kekuatan Roh Kuduslah yang mengisi dalam hidup saudara itu masing-masing. Mari kita bekerja sama dengan baik. Bahwa tujuan yang utama itu bukan untuk memperkaya atau membuat gereja ini megah dan seterusnya, bukan. Amin. Tapi iman saudara itulah yang harus saudara yang lebih bertumbuh. Amin. Bukan membuat gereja ini besar atau dan seterusnya. Saudara, kalau saudara bisa melakukannya itu dengan sempurna, dengan baik, saudara. Tidak terbaik, saudara. Dengan baik, saudara. Dengan sendirinya. Tuhan akan mengubahkan itu, Tuhan akan menata, saudara. Ini proses, enggak langsung instan jadi, saudara. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini pun juga proses, bagaimana dari pendengaran firman itu,
saudara dapat ada filter yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa yang sama bagaimana penerimaan akan firman itu bisa diterima bersama-sama. Dan saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Saudara bisa buktikan itu bagaimana dengan segala keberadaan yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara saat ini. Iman yang sama itulah yang membawa ketekunan. Haleluya. Kesetiaan. Amin. Saudara semuanya bisa membuktikan. Bukan karena orang tua saya, bukan karena saya, bukan karena siapapun saudara boleh datang di tempat ini. Saudara membuktikan bahwa saudara setia kepada Tuhan. Kayaknya sih ngamin lagi. Saudara datang di tempat ini karena saudara membuktikan bahwa saudara setia sama Tuhan. Bukan setia dengan gerejanya, bukan menyayangkan segala apa yang ada di dalam isi gereja ini. Amin. Tapi karena kesetiaan saudara kepada Tuhan itu. Ini yang membawa Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini saudara dipercayakan, bagaimana saudara bisa menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Sampai saat ini. Itulah kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Saudara boleh saja meninggalkan Tuhan, bisa saja meninggalkan Tuhan. Tapi karena kasih karunia yang berlimpah terus mengingatkan saya dan saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar juga kasihnya akan saya dan saudara. Amin. Wow. Di sini dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, yang percaya itu. Siapa yang percaya sama Tuhan? Mereka sehati dan sejiwa. Kalau mereka memiliki kepercayaan kepada Tuhan, mereka sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehati, sejiwa, saudara. Sehati, sejiwa. Apapun keputusannya, yaitu yang harus dilakukan. Sehati, sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Ini bersama-sama. Memutuskan pada waktu itu, bersama-sama. Orang kalau memiliki kasih, apa yang ada di dalam hidupnya, saudara, itu enggak berarti. Kalau orang lain lebih membutuhkan. Amin. Kalau yang ada di dalam diri saya dan saudara, dalam diri kita semuanya, kalau kita memiliki kasih, saudara, kalau ada yang lebih membutuhkan, sesuatu itu enggak berarti. Yang lebih berarti, yang lebih membutuhkan itu, kita bisa memberikannya dengan sepenuh hati. Ini praktek, saudara. Ini harus belajar yang seperti ini. Dengan memberi ini kita kadang-kadang menimbang-nimbang. Ini cukup enggak ya buat saya besok? Cukup enggak nanti untuk anak-anak saya? Mempraktikkan ini kadang-kadang susah, saudara. Dan pembelajaran tentang kehidupan ini yang sering kali saya terima sebagai anak-anak hamba Tuhan, sebagai anak-anak pendeta. Kadang-kadang kami pada waktu itu rela harus belum makan terlebih dahulu dan orang lain yang harus bisa makan terlebih dahulu. Kadang-kadang itu membuat saya sebagai anak-anak pendeta, anak hamba Tuhan, gak adil hidup ini. Gak terima dengan keberadaan itu. Kenapa harus orang lain itu? Orang itu dulu yang harus makan. Padahal yang menyediakan Bapak Ibu saya. Pada waktu itu sama-sama jamnya jam lapar, jamnya jam makan. Ini ketidakmengertian saya sebagai anak hamba Tuhan, anak pendeta. Tapi ternyata itu adalah proses pembelajaran. Dilatih seperti itu. Dan benar, Tuhan itu enggak berhutang. Benar-benar dibuat semakin lapar dan lapar beneran, dan berkatnya itu malah berlimpahan, bahkan lebih-lebih, saudara. Dan itu bukan 1-2 kali saja, saudara. Bayangkan pada waktu itu jemaat dengan hitungan jari yang ada di Semampir ini, saudara. Tiba-tiba pada waktu itu ada baptisan, saudara. Dan saya masih ingat, dan ada baptisan di situ, ternyata
ada jemaat yang dari Papar, pinggiran tuh ngumpul, dari pelayanan Bapak itu ngumpul semuanya. Datang dengan 2 kendaraan umum pada waktu itu, waktu itu, T itu saudara. 2 mobil itu penuh semuanya. Yang satu dari Urah, yang satu dari Papar, bayangkan. Dan pada waktu itu kok sempat-sempatnya, ayo kita mampir ke rumah saudara. Wes saudara, waktu itu bayangannya, wes jelas sih. Mangan nih, gak kumanan makan saudara, bayangkan. Gak kumanan makan, sing dipangan opo saudara, bayangkan. Setahu saya pada waktu itu yang dimasak itu saudara, jangan terong, tempe dan tahu saudara. Dan 1 bakul nasi yang setahu saya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi pada waktu itu orang 2 mobil itu, enggak tahu jumlahnya berapa waktu itu. Tapi kalau 30 sih lebih saudara. Beserta jemaat yang ada di situ. Dan mereka bersama-sama makan. Wes, tek, wes, gitu saudara, pikir saya, wes tek gak mangan nih saudara. Tapi itu nasi dan sayur terus gak habis-habis saudara. Sampai semuanya terpenuhi, dan saya berpikir, wes semuanya pulang, habis ini gak ada apa-apa. Masih ada itu saudara. Saya harus dilatih dengan hal seperti itu. Sebagai anak hamba Tuhan, jangan orang lain, jangan diri kita sendiri yang harus, maksudnya yang harus menerima dulu, tapi orang lain terlebih dahulu. Banyak hal juga yang terjadi lagi. Ketika memberi, belajar memberi, saudara. Memberi kadang-kadang memang situasinya enggak ada, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Dan itu terus dilatih. Sampai akhirnya masih awal dalam pelayanan, saya dikontrakan di situ. Ada tetangga yang kekurangan. Ya, itu ada kesepakatan. Istri saya memberi, tapi kalau dipikir, kita memberi itu enggak ada. Maksudnya untuk nanti besok dan seterusnya itu masih berpikir lagi. Tapi Tuhan melatih itu untuk memberi. Saudara, dan mari kita belajar. Memberi itu perlu proses hati, perlu proses artinya kerelaan, saudara. Kalau memberi saudara punya itu bisa saja, tapi bagaimana memberi dari segala keberadaan saudara yang dari kekurangan saudara. Itu butuh kerelaan, butuh hati yang benar-benar sepenuh hati, saudara. Dan banyak yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Semakin kita memberi, semakin berkat itu berkelimpahan. Amin. Memberi itu bukan banyak-banyaknya, banyak-banyakan, gede-gedean, saudara. Saudara ingat ketika ada seorang perempuan dan seorang kaya di situ yang datang ke rumah Tuhan ketika mempersembahkan miliknya, saudara. Ada seorang yang miskin memberikan miliknya. Ya, apa yang dia punya, ya itu. Tidak ada lagi. Bahkan memberikannya sembunyi-sembunyi, saudara. Tapi orang yang kaya itu memberikannya diperlihatkan di hadapan jemaat. Mana yang lebih diperhatikan, mana yang lebih berharga di mata Tuhan. Hal seperti itu, saudara. Ya, kalau ini diajak saudara bersama-sama, milikku ya milikmu. Bukan milikku ya milikku, milikmu ya milikku, saudara. Ini yang repot ini, saudara. Dan banyak anak-anak Tuhan itu dididik serakah seperti itu sekarang. Melatih dirinya itu serakah. Dan hati-hati di situ. Haleluya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semakin kita memberi, semakin kita gak akan kekurangan. Tuhan gak mau berhutang dengan kita. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang apa yang di sini? Yang apa? Melimpah-limpah. Jangan khawatir. Kalau saudara
percaya dengan Yesus bahwa kematian Yesus itu untuk saya dan saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dia tidak mati, dia bangkit. Haleluya. Makanya di sini dikatakan dari kematiannya rasul-rasul melihat, rasul-rasul membuktikan, dia tahu sendiri bahwa Yesus kembali hidup. Amin. Bahwa Yesus kembali hidup itulah pemberitaan yang luar biasa, sukacita yang besar. Makanya di sini dikatakan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau situasi yang semakin sulit, semakin sukar saat ini saudara lihat tetangga mungkin terkonfirmasi positif COVID, saudara. Apa yang saudara boleh buat, saudara boleh lakukan? Kalau mungkin tetangga saudara yang ada di rumah sakit, ya saudara mendoakan. Memang kita nggak boleh datang untuk menjenguk. Kalau saudara, di dekat saudara ada yang OTG, orang tanpa gejala, dan harus isolasi mandiri, apa yang saudara harus buat? Orang yang isolasi mandiri mereka nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan pekerjaan apapun, aktivitas apapun, kecuali di rumah. Untuk aktivitas kesehatan, pemulihannya. Kita harus berjuang. Kalau orangnya nggak mampu ya kita harus bisa memberi. Dengan cara bagaimana? Mungkin kabar lewat WA, saudara. Saudara kan mungkin punya tetangga, punya nomor WA-nya. Ditanya bagaimana keadaannya, ada makanan atau enggak, saudara. Dan itu yang mesti harus kita lakukan. Apa yang mesti kita lakukan? Kirim masakan, itu lebih baik. Haleluya, amin. Itu cara kita. Itu yang membutuhkan. Dan mari kita belajar rekan semuanya. Dan mari kita lihat di sini. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yaitu tadi, kasih yang berlimpah-limpah, kasih karunia. Kasih yang kita terima itu adalah karunia, itu adalah anugerah. Siapa di sini yang menikmati kasih Tuhan? Siapa yang menikmati kasih Tuhan? Wow, di sana ada yang angkat tangan. Saya menikmati kasih Tuhan itu. Tidak berkekurangan. Bukan kelimpahan makanan, bukan. Bukan cukupnya harta benda, bukan. Haleluya. Tapi kelimpahan yang saya terima saat ini, yang merasakan duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan yang berjanji, duka cita digantikan dengan tari-tarian dan sukacita. Karena orang yang mati di dalam Tuhan itu, sungguh dia beristirahat dari jerih lelahnya sejak sekarang ini. Dan Tuhan menjamin tempatnya. Haleluya. Amin. Orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan menjamin tempatnya. Jadi jangan khawatir lagi. Bagi saya nggak khawatir. Orang tua saya, saudara saya yang meninggal, Tuhan sudah tempatkan yang terbaik itu. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik. Dan nggak mungkin saya hidup selama-lamanya di bumi ini, amin. Dan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara juga selama-lamanya ada di bumi ini. Siapa yang mau selama-lamanya hidup di bumi ini? Saudara, bencana alam itu sudah warning. Situasi dan cuaca itu sudah warning. Saudara. Masa pandemik itu sudah warning. Supaya kita manusia berjaga-jaga. Bukan berarti kita berjaga-jaga nggak bekerja. Semuanya dengan aktivitas yang normal, saudara. Tapi bagaimana semuanya kita dapatkan iman kita semakin bertumbuh, amin. Semakin kita berkarya bagi Tuhan, haleluya, amin. Tidak diam saja, bukan mager maksudnya. Tapi bagaimana karya Tuhan itu berkarya dalam hidup saudara, dinyatakan. Iman saudara terus dibangun, amin. Dan ini yang dimaksud, tidak berlelah, tidak berlarut-larut dalam kedukaan, tapi tahu dengan segala keberadaannya. Mari kita bangkit, mari kita terus semangat bahwa kita akan menghadapi segala sesuatunya nanti. Saudara masuk di dalam anugerah, zaman anugerah ini.
Di zaman anugerah ini, zaman di generasi yang terakhir saya boleh katakan seperti itu. Saudara melihat di dunia ini peperangan ada, bencana ada, wabah ada, apalagi saudara, ekonomi yang naik turun saudara. Saudara mencari apa di dunia ini? Kalau bukan saudara sekarang harus membangun iman saudara kepada Tuhan. Amin. Diingatkan oleh Tuhan bahwa kita hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mencari wajah Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu dasar dari yang utama. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Mencari Tuhan, mencari kasih itu, mencari suasana surga itu. Nah, saudara hidup di dalam suasana seperti apa saat ini? Suasana di dunia seperti ini semakin mencekam. Tapi saudara harus menghadirkan suasana surga itu di dalam hidup saudara. Amin. Saudara harus mencari suasana surga itu. Mencari suasana surga itu mencari Allah, mencari kerajaan Allah itu. Dan semuanya ketika dinyatakan di dalam hidup kita, kenapa sih orang percaya sama Tuhan, orang Kristen yang disebut orang Kristen, kok hidupnya tenang-tenang, penuh sukacita, damai saudara. Yaitu yang dimaksud bahwa kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kalau kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di sini tadi, kasih karunia itu berlimpah-limpah. Karena kerajaan Allah, saudara tahu kerajaan Allah itu damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera meskipun tidak kita merasakan seperti suasana di surga. Tapi suasana surga itu maksudnya keberadaan secara fisik di surga. Tapi suasana bisa dirasakan. Suasananya surga itu bisa kita nikmati. Ada sukacita? Masih semangat? Haleluya. Itu yang harus kita rasakan. Di surga itu penuh dengan sukacita. Di surga itu enggak ada yang berhubungannya dengan kemauan, keinginan-keinginan daging. Enggak ada rasa lapar, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir. Yang pertama, yang terutama adalah memuliakan nama Tuhan. Di sana terus memuji Tuhan. Siapa yang di sini memuji Tuhan itu saudara disenangkan. Siapa di sini ketika saudara memuji Tuhan tiba-tiba hati saudara ada damai sejahtera. Itu timbal balik saudara. Ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa kita datang kepada Tuhan ketika kita beribadah kok rasanya sukacita daripada kita diam di rumah saja. Yaitu tadi suasana surga itulah yang menguasai hidup saudara. Jangan biarkan saudara mencari kesenangan pribadi saudara. Bisa enggak mencari kesenangan pribadi saudara? Saudara mungkin dengan saudara sedih, butuh hiburan, bisa enggak mencari hiburan saudara? Itu terbatas saudara. Tapi kalau suasana surga yang mengisi hidup saudara, itu hiburannya enggak terbatas saudara. Kekuatannya enggak terbatas. Haleluya. Itu yang membuat saudara itu penuh dengan sukacita. Itu yang membuat pikiran saudara enggak jenuh menghadapi hidup ini. Enggak rasa khawatir, enggak rasa takut, saudara. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Coba lihat kanan kiri, di mana ada kemuliaan Tuhan di situ. Wajah kemuliaan Tuhan di mana? Oh, wajahmu bitu-bitu ngantuk loh. Di mana ada kemuliaan Tuhan? Coba. Ada kemuliaan Tuhan? Oh itu loh, kemuliaan Tuhan ada enggak di situ? Kalau kita saling mengasihi, kemuliaan Tuhan itu nyata, amin. Dibuktikan, ku kasihi kau dengan apa? Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat wajahmu kulihat, amin. Kulihat wajahmu, haleluya. Kulihat wajah itu jangan lihat segala-galanya, lihat wajahnya ada kemuliaan Tuhan enggak? Orang firman Tuhan pangga mencucu, saudara, itu enggak ada kemuliaan Tuhan. Berarti hidupnya punya masalah itu.
Halo? Amin? Yang punya masalah katakan amin. Hah? Punya masalah semua berarti ini. Ya, saya juga punya masalah. Tapi masalah itu tidak mempengaruhi hidup saya. Amin? Masalah itu tidak mempengaruhi hidupnya Bu Agnes. Masalahnya apa? Wah, kayak numpuk. 1 meter, 2 meter. Oh, bukan 1 meter, 2 meter. Berkilo-kilometer. Masalah 3 kilometer ukurannya, bukan meter lagi. Tapi ketika masalah itu tidak menguasai hidup saudara, masalah itu jadi kecil. Dan masalah itu tidak untuk dibiarkan, seringkali saya katakan, masalah itu tidak untuk dibiarkan dan ditinggalkan. Masalah itu untuk dihadapi, diselesaikan, amin. Kalau diselesaikan, bolehlah kita tinggal sudah, karena sudah selesai masalahnya, tinggalkan itu. Tapi kalau belum selesai, jangan ditinggalkan masalah itu. Karena yang menghadang lebih kuat lagi. Kalau saudara sedang meninggalkan masalah. Yang di depan lebih kuat lagi. Jadi masalah itu harus diselesaikan. Selesaikan dulu satu persatu dengan baik. Kalau saudara nggak mampu, serahkan hidup saudara sama Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan itu. Kalau saudara mencari Tuhan, masalah saudara diamkan sejenak, bukan ditinggal, didiamkan sejenak. Saudara mencari Tuhan dulu, maka Tuhan yang akan berperkara. Tuhan yang akan berurusan dengan saudara untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Haleluya. Letakkan semuanya, beban hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Kalau satu jemaat yang lain saling mengerti permasalahan satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Kalau saudara punya masalah, jangan pernah menutup diri. Haleluya. Sampaikan. Bukan berarti yang lainnya syukur punya masalah lo. Aku dulu juga punya masalah lebih gede. Nikmatilah masalahmu. Enggak, saudara. Justru kita saling bersama-sama membantu. Bersatu di dalam doa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Amin. Haleluya. Bersama-sama. Ingat, masalah tidak untuk ditinggalkan dan didiamkan. Masalah itu harus diselesaikan. Amin. Amin. Saudara jangan mencari ke tempat yang lain. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan, saudara. Karena itu pegadaian. Jadi mencari Tuhan. Menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan benar-benar masalah tidak akan ada masalah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan memutuskan dengan pikiran saudara sendiri, dengan kemampuan saudara sendiri. Manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas. Kalau memang benar-benar gak mampu, letakkan di situ. Minta hadirat Tuhan. Tuhan akan berperkara. Cara hidup jemaat seperti itu, bekerja sama dengan baik. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersama-sama menyelesaikan dan menikmati masalah itu. Dan benar-benar saat itu ada sukacita yang besar. Pada waktu itu ada kemenangan yang besar. Banyak orang-orang yang percaya memenangkan jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan dimenangkan. Santai, wis ngerti wilayah kode. Leka keplenyok imang. Baik saudara. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah kentar. Yang percaya Yesus katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu saat ini? Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu saat ini? Ketika engkau melihat sesuatu yang lebih penting dalam hidupmu, datang pada Tuhan saat ini dengan sepenuh hatimu dan segenap jiwamu. Semakin kau dibuat mengerti akan Tuhan, semakin kau dibuat tahu akan Tuhan, bahwa kasih-Nya itu harus nyata, kasih-Nya itu harus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kasih-Nya terus semakin besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih seperti apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan. Kalau Tuhan sudah memberikannya semua, bahkan hidup saudara lunas telah dibayar oleh Tuhan. Saudara mau apa lagi dari Tuhan? Saudara, apa yang kita miliki saat ini hanyalah ungkapan syukur yang harus kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa sungguh nyata kasih Tuhan Allah kepada saya dan saudara, yang sudah sepatutnya kita menerima dosa, sudah sepatutnya kejahatan, kenajisan, semuanya ada di dalam diri saya dan saudara. Tapi Tuhan memberikan perkenanannya kepada saya dan saudara untuk kita bersama-sama menghadap kepadanya. Persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Persembahkan dengan segenap jiwamu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Oh sahabatku, kau sungguh dekat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Akan seluruh benapi, tak bisa membalas kesetiaan. Engkau sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Haleluya. Pengorbanan aku bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh indah. Haleluya. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh bersama kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terselami. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari sorak-sorai, beri kemuliaan kepada kita. Haleluya. Kekuatan roh Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni kemampuan kami ya Tuhan, ampuni kesalahan dosa kami ya Tuhan. Kami manusia terbatas Yesus. Tetapi kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Ampuni juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu itu terbatas. Tetapi kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus yang mampu menuntun kami, memimpin kami dalam kebenaran setiap hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Membangun setiap hidupnya satu dengan yang lain. Mengerti bahwa kasih itu nyata dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan satu dengan yang lainnya. Bahwa kehidupan bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami hidup, kami boleh melihat kebersamaan kami ya Tuhan Yesus di dalam iman kami. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus untuk menyampaikan dan membukakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan orang-orang yang kami kasih, yang telah Tuhan panggil, semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam masa perhentian ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami yang hidup saat ini. Biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi setiap jemaat Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, bersekutu ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan.
di tengah-tengah masa yang sukar. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden, ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Berserta kabinet Indonesia Maju, biarlah mereka bersinergi bersama-sama membangun Indonesia ini ya Tuhan di masa yang sukar ini. Dan Tuhan membukakan, oh Yesus, pintu-pintu ya Tuhan, bagaimana bangsa kami boleh terlepas dari permasalahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Pemerintahan dari provinsi, gubernur, demikian juga bupati ya Tuhan Yesus, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Wakil rakyat ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, biarlah kami bersinergi dengan apa yang Tuhan percayakan, pemerintah dan wakil-wakil rakyat, demi kesatuan Republik Indonesia, Indonesia yang maju dan makmur. Tuhan memberkati. Satuan tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan kami menyerahkan setiap para medis, perawat, dokter, relawannya Tuhan, siapapun yang saat ini bersama-sama menghadapinya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ya Tuhan Yesus akan terlepas dengan masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan dengan virus-virus yang baru ya Tuhan Yesus, mutasi-mutasi yang baru, biarlah Tuhan Yesus kekuatan Tuhan yang menyertai kami ya saat ini. Tuhan memperbarui tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, membuat imun kami semakin kuat, kami boleh berdoa saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan perlindungan, bukan kami bangga, kami merasa lebih kuat, bukan Tuhan Yesus. Tapi kami memiliki hati saat ini, bagaimana kami bisa berdoa saat Tuhan, bersatu hati ya Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, biarlah Tuhan mereka Tuhan pulihkan, kesehatan yang sempurna, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri juga ya Tuhan Yesus, dalam satuan gugus tugas COVID-19 juga Tuhan memberkati. Demikian juga keamanan bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia kami serahkan. Melalui TNI Polri ini ya Tuhan, biarlah mereka bersatu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Dijauhkan dari rongrongan, pengaruh-pengaruh dari luar ya Tuhan, terorisme, semuanya perkara yang sia-sia bagi bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun saat ini bersama-sama, dimanapun mereka berada, mereka datang kepada Tuhan berdoa, mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati pertumbuhan iman di masa yang sukar ini, membangkitkan iman satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati, biarlah semakin mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menghadapi situasi ini dengan kekhawatiran dan ketakutan, melainkan mereka boleh bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan yang membangun iman mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan, biarlah mereka bersatu hati saat ini dengan segala keberadaan mereka masing-masing ya Tuhan. Mereka satu di dalam doa, berdoa satu dengan yang lainnya, memberikan kekuatan di dalam doa satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kuasa Roh Kudus yang mengurapi pikiran setiap jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit saat ini, siapapun yang saat ini menghadapi sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di antara kami ada Pak Darmianto, Tuhan memberkati, Tuhan terus pulihkan, imannya Tuhan kuatkan, Tuhan memberkati syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan, seperti sedia kala Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat menyertai Pak Darmianto. Ibu Sri Manap, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kasih-Mu semakin nyata, Tuhan memulihkan organ ginjalnya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan saat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang teringat ya Tuhan Yesus, yang sakit yang Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Fernando, Tuhan memberkati Juan yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lainnya saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala permasalahan, bila Tuhan Yesus bisa diselesaikan. Kami berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan
bercampur tangan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan dalam permasalahan mereka masing-masing. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, Tuhan menyelesaikan permasalahan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Perekonomian apapun yang mereka hadapi dan kami hadapi bersama-sama, kami boleh saat ini boleh menikmatinya. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, semuanya adalah proses dalam kehidupan kami untuk membawa iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Lipat gandakan apa yang mereka telah tabur sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Tuhan berjanji, Engkau akan mengeluarkan dari pengeluaran sia-sia dalam setiap kehidupan usaha dan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pintu-pintu berkat. Tuhan bukakan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Terimalah berkat dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Terak sawah ladangmu. Tuhan memberkati. Setiap apa yang kau tabur akan berlipat ganda. Setiap apa yang kau kerjakan akan bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah Bapa menyertai kehidupanmu. Dan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasanya Roh Kudus yang selalu menyertai kita bersama-sama. Dan dengan setia Tuhan akan datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di ibadah raya Minggu di Gereja GPI Immanuel Kediri. Bersama saya Alicia, kita akan menyaksikan Warta Gereja Sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan secara onsite dan live streaming setiap pukul 8. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dimohon untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk jemaat yang belum dapat bergabung di gereja, bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook atau YouTube GPI Immanuel Kediri. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak-anak merupakan generasi penerus gereja di akhir zaman. Karena itu, kami rindu Bapak Ibu untuk menghantarkan anak-anaknya dalam ibadah anak setiap minggu pukul 8:30 sampai selesai. Jadwal penata layanan 4 Juli 2021. Worship Leader Bapak Sarjono, Singer Ibu Yeni dan Bu Yoyo, Kolektan Ibu Abel dan Bu Tiwu, Pasar Keluarga Bapak Teguh Raharjo, Pelayanan Perjamuan Bapak Remekso Wardoyo dan Bapak Haryono. Untuk informasi dan renungan harian, bisa diakses melalui Facebook GPI Immanuel Kediri. Demikian Warta Gereja Minggu ini. Baiklah kita semakin tekun beribadah sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.
korbankan tubuhku, tapi tanpa kasih tak berguna. Kasih, kasih, kasih selamanya, 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 selamanya. Kasih Bagi yang bertugas persembahan kami persilahkan.